Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan cara instalasi Asteris menggunakan Debian 10. Pertama-tama, pastikan sudah menginstal Debian 10 pada aplikasi VirtualBox. Kemudian buka Debiannya dan kemudian buka terminal. Setelah itu login sebagai super user dengan cara klik SU kemudian masukkan passwordnya. Setelah itu pertama-tama kita setting IP pada Debian dengan perintah nano spasi /etc/network/interfaces. Kemudian klik enter. Lalu di sini kita konfigurasi IP-nya dengan cara mengetik auto enp0s3 iface enp0s3 inet static, kemudian masukkan address sesuai keinginan kita, misalnya 192.168.22.1, kemudian netmasknya 255.255.255.0. kemudian simpan dan keluar dengan cara klik Ctrl X, Y, kemudian enter. Lalu kita restart IP-nya dengan perintah systemctl restart networking, kemudian enter. Lalu kita cek statusnya dengan cara ketik systemctl status networking. Jika sudah, kita klik Ctrl C, kemudian kita masukkan DVD Debian 10 ISO 1 dengan perintah apt/cd-rom add. Kemudian klik logo CD di kanan bawah, lalu pilih DVD Debian yang akan kita masukkan. Kemudian klik choose, lalu klik enter dan tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu lakukan juga dengan CD-ROM yang kedua. Masukkan CD kedua, klik force unmount, kemudian enter. Jika sudah, lakukan juga pada DVD ketiga, apt/cd-rom add, lalu pilih Debian DVD ketiga, force unmount, kemudian klik enter. Tunggu sampai proses selesai. Untuk mengecek apakah DVD kita telah terinstall pada Debian atau belum, kita gunakan perintah nano/etc/apt/resource.list. Di sana kita dapat melihat bahwa jika CD kita sudah terinstall, maka akan ada tulisan DVD binary 1, 2, dan 3 berwarna hijau. Setelah itu kita keluar dengan Ctrl X, lalu kita install Asterisnya menggunakan perintah apt/get install Asteris. Klik enter, kemudian klik Y, lalu masukkan DVD binary 2. Caranya sama seperti saat kita memasukkan DVD repository yang tadi. Klik force unmount, jika muncul tulisan dpkg error, kita harus membetulkannya terlebih dahulu menggunakan perintah apt/fix
broken install. Kemudian klik enter. Setelah itu klik Y. Lalu masukkan DVD binary pertama. Jika sudah, kita dapat memulai mengedit user yang akan kita gunakan pada Asteris menggunakan perintah nano/etc/asteris/sip.conf. Lalu kita akan tekan Ctrl V untuk mengscrollnya hingga ke paling bawah. Kemudian di sini kita ketikkan konfigurasinya, kurung buka, general, kurung tutup, lalu di bawahnya konteks sama dengan default, kemudian allow overlap sama dengan no, lalu di bawahnya bin attr nya sama dengan 0.0.0.0, kemudian srv lookup sama dengan yes. Kemudian kita buat nomor untuk usernya. Misalnya saya yang pertama adalah kurung buka 123 kurung tutup, kemudian kita ketik type sama dengan friends, lalu konteks sama dengan tkc telu, kemudian username sama dengan PC client, lalu secret atau passwordnya sama dengan 1234, kemudian host sama dengan dynamic. Lalu kita ulangi juga pengetikan usernya untuk user yang lainnya, misalnya adalah username 456 dan seterusnya. Jika sudah selesai, keluar dan simpan dengan klik Ctrl X, Y, kemudian klik enter. Setelah itu konfigurasi dial-up-nya pada folder extension.conf menggunakan perintah nano/etc/asteris/extension.conf. Kemudian kita scroll ke paling bawah sendiri menggunakan Ctrl V, lalu ketik username-nya yakni kurung buka tkc telu kurung tutup, kemudian bawahnya kita ketik extend sama dengan 123,1, dial kurung buka sip/123 kurung tutup. Begitu juga dengan user yang lainnya, ketik extend sama dengan 456,1, dial kurung buka sip/456 kurung tutup.
lalu extend sama dengan 789,1, dial kurung buka SIP/789 kurung tutup. Jika sudah, simpan dan keluar menggunakan Ctrl X, Y, lalu enter. Selanjutnya kita restart asterisknya menggunakan perintah /etc/init.d/* lalu tunggu beberapa saat. Setelah itu cek apakah asterisknya telah berjalan menggunakan perintah systemctl status asterisk. Jika sudah terdapat tulisan hijau aktif running, maka asterisk sudah bisa dijalankan. Sebelum menginstal user client pada komputer, pertama kita ganti network adapter pada Debian kita. Klik logo di samping speaker pada kanan bawah, kemudian klik network setting, lalu ganti adapternya ke bridge adapter dan wireless, kemudian klik OK. Setelah itu konfigurasi IP pada PC dengan cara klik kanan logo WiFi, lalu pilih Open Network and Internet Settings, kemudian change adapter option, lalu pada WiFi kita ganti IP-nya dengan cara mengklik kanan WiFi, pilih Properties, ke Internet Protocol v4, kemudian kita klik Properties dan ganti IP-nya, misalnya 192.168.22.2. Pastikan IP-nya tidak sama dengan IP yang ada pada Debian. Setelah itu untuk subnet masknya tinggal kita klik saja, akan otomatis muncul, kemudian klik OK dan close. Kemudian install aplikasi Zoiper. Jika sudah, pada bagian user ketikkan username yang tadi kita konfigurasi, yakni 123. Kemudian kita tambahkan add dan kita masukkan IP pada Debian 192.168.22.1. Kemudian kita masukkan passwordnya, lalu klik login, kemudian klik next dan skip, lalu tunggu sampai SIP-nya berwarna hijau. Jika sudah, kita klik finish. Maka konfigurasi Zoiper pada komputer telah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasi Zoiper di aplikasi handphone kita. Pertama, pastikan WiFi-nya sudah terhubung sama seperti yang ada di laptop kita. Setelah itu kita settings IP-nya menjadi static, lalu masukkan IP address-nya sama seperti yang ada di Debian. Kemudian di bagian router masukkan IP address yang di settings pada Debian. Kemudian pada DNS kita masukkan IP Google 8.8.8.8. Setelah itu keluar, tunggu sampai terhubung ulang. Kemudian buka aplikasi Zoiper-nya. Kita klik agree and continue, kita skip, kemudian no, yes. Di sini masukkan username
yang telah disetting pada Debian tadi, misalnya 456, kemudian tambahkan add, lalu ketik IP Debiannya. Kemudian kita masukkan passwordnya, lalu create an account, kemudian pilih next dan skip, kemudian tunggu sampai SIP UDP-nya terkoneksi, lalu klik finish. Kemudian kita cek dengan cara menelpon driver yang ada pada PC dengan mengetik nomornya. Jika sudah seperti ini, maka konfigurasinya telah berhasil.